Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa tumbuhan adalah salah satu sumber kehidupan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan memiliki bagian-bagian, yaitu ada akar, batang, daun, buah, dan biji. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tumbuhan untuk dikonsumsi. Tumbuhan biasanya yang dikonsumsi itu ada daun maupun buahnya. Yang kedua, tumbuhan membuat udara dan lingkungan menjadi sejuk. Yang ketiga, tumbuhan pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, tumbuhan sebagai tanaman hias. Biasanya tanaman hias dari jenis bunga-bungaan, contohnya bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar, atau bunga amarilis. Yang kelima, tumbuhan bisa diolah menjadi kerajinan tangan. Contohnya itu ada tumbuhan jati yang batangnya digunakan untuk keperluan membuat interior rumah, seperti membuat kursi, lemari, meja, dan lain-lain. Lalu yang keenam, ada tumbuhan bisa dijadikan obat kesehatan. Jahe, cengkeh, dan mengkudu biasanya digunakan sebagai salah satu bahan obat. Nah, selain itu, tumbuhan mempunyai beberapa peran. Yang pertama, tumbuhan sebagai paru-paru dunia dan sebagai elemen hijau. Yang kedua, tumbuhan menjadi pengatur lingkungan. Yang ketiga, sebagai pencipta lingkungan hidup. Yang keempat, penyeimbang alam. Yang kelima, sebagai pelindung terhadap kondisi fisik alam sekitarnya. Nah, selain itu, bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, akar berguna untuk menyerap air sebagai alat pernafasan, tempat cadangan makanan, tempat mencari unsur hara, dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Yang kedua, batang berguna untuk alat pengangkut air dan zat makanan dan tempat cadangan makanan. Lalu yang ketiga, ada daun berguna untuk proses fotosintesis, tempat terjadinya penguapan dan alat pernafasan. Yang keempat, ada bunga sebagai alat perkembangbiakan. Lalu ada buah sebagai pelindung biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Lalu yang terakhir ada biji, yaitu bakal tumbuhan baru dan tempat cadangan makanan. Nah, setelah itu kita masuk ke membaca intensif. Setelah membaca intensif, biasanya dilanjutkan dengan membuat ringkasan. Meringkas dapat meningkatkan keterampilan membaca. Nah, dalam membuat ringkasan, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, membaca isi dari buku atau teks bacaan untuk menangkap pesan umum dari sudut pandang pengarang. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan utama. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah lambang negara Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda. Perancangan lambang negara dimulai pada Desember tahun 1949. Pada tanggal 10 Januari 1959, terbentuklah Panitia Lencana Negara. Dari berbagai usulan lambang negara yang diajukan, rancangan karya Sultan Hamid II adalah Kesultanan dari Pontianak dan Menteri Negara Zonder Portofolio yang diterima. Lalu pada Maret 1950 jadilah lambang negara, lalu diperkenalkan di masyarakat pada tanggal 17 Agustus 1950 dan resmi disahkan pada 17 Oktober 1959 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandojo. Nah, saat itulah Garuda dikenal sebagai lambang negara Indonesia. Nah, dasar dari lambang negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia dan terdapat 5 simbol yang masing-masing memiliki makna dan arti. Di dalam burung Garuda terdapat 5 simbol, yaitu ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, lalu padi dan kapas. Nah, di sini ada gambar Garuda Pancasila. Di sini pada lambang tersebut mempunyai warna kemasan. Warna ini melambangkan keagungan dan kejayaan.
Lalu, burung Garuda adalah lambang Pancasila yang melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Lalu, bulu pada leher burung Garuda Pancasila berjumlah 45 helai. Jika digabungkan akan menjadi 1945 yang merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia. Kemudian masing-masing sayap dari burung Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang sama, yaitu 17 helai yang melambangkan tanggal 17. Bulu yang berada pada pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Lalu, bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Nah, di sini ada simbol-simbol dari dalam Pancasila. Yang pertama, bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kemudian ada banteng yang merupakan lambang dari sila keempat, digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya bermusyawarah, yaitu orang-orang yang berdiskusi dan berkumpul. Lalu ada pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, karena pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Kemudian padi dan kapas melambangkan sila kelima. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Kemudian rantai merupakan simbol dari sila kedua. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lainnya yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk. Di sini ada perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Di sini ada contoh 12 dikali 4. Cara yang pertama, teman-teman bisa menjabarkan 4 penjumlahan 4 sebanyak 12 kali. Jadi teman-teman menjabarkan 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 12 kali kemudian dijumlahkan. Nah, jadi hasilnya adalah 48 atau dengan cara susun ke bawah. Jadi 12 dikali 4, teman-teman bisa kerjakan 2 dikali 4 dulu sama dengan 8, teman-teman bisa tulis 8 di bawah angka 4-nya. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, teman-teman bisa tulis 4 di bawah angka 1-nya. Jadi 12 dikali 4 sama dengan 48. Nah, sekarang perkalian bilangan 2 angka. Ada 48 dikali 16. Penyelesaiannya 48 dikali 16, teman-teman tarik garis, dikali, teman-teman kerjakan 8 dikali 6. 8 dikali 6 sama dengan 48, teman-teman tulis 8 di bawah angka 6-nya. Kemudian yang 4-nya bisa teman-teman simpan dulu. Kemudian 4 dikali 6 sama dengan 24. Karena tadi ada 4 yang disimpan, berarti 24 ditambah 4 sama dengan 28. Teman-teman bisa tulis sebagai ratusan dan puluhan di bawah angka 1. Seperti contoh. Kemudian untuk yang bawahnya lagi, angka yang ketiga, teman-teman hitung 8 dikali 1. 8 dikali 1 sama dengan 8. Teman-teman tulis di 8 yang taruh di 8 yang puluhan. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Teman-teman tulis di bawah angka 2 sebagai ratusan. Nah, kemudian bisa teman-teman jumlah. Jadi 8 ditambah 0 sama dengan 8. 8 ditambah 8, 16. Taruh di
atas angka 21, jadi 1 ditambah 23 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasil dari 48 dikali 16 adalah 768. Nah, berikut tugas untuk hari ini. Ada ayo menjawab halaman 5 nomor 5, ayo menjawab halaman 8 nomor 3, ayo berhitung halaman 10 nomor 2 dan 4, kemudian ayo berhitung halaman 11 nomor 1. Nah, sekian untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.